adakan penyesuaian sebagai berikut. Nah, ingat ya, pokoknya kalau di perusahaan persekutuan, nanti misalnya ada sekutu yang keluar, atau ada sekutu yang meninggal, ada sekutu yang keluar terus digantikan sekutu baru. Nah, itu intinya kita harus menaksir semua aktiva yang kita punya. Karena kan gini, misalnya nilai aktiva itu kan bisa berubah-berubah kan, tergantung kondisi atau harga pasar. Nah, itu makanya harus ditaksir lagi apakah nilainya masih sama ketika sebelum ada suatu kejadian yang terjadi pada persekutuan sama setelah ada kejadian tersebut. Makanya aktivanya itu harus ditaksir kembali apakah nilainya masih sama atau berubah. Nah, di sini kebetulan yang A itu cadangan kerugian piutang dinaikkan dari 200 menjadi 500. Ini juga bisa tergantung dari perjanjian atau keinginan masing-masing sekutu ya. Nah, di sini kan kalau di neracanya dilihat cadangan kerugian piutangnya kan awalnya 200. Nah, ketika Pak Hasan mau masuk, itu Pak Hasan sama Pak Ahmad sepakat kalau cadangan kerugian piutangnya dinaikkan jadi 500. Terus habis itu persediaan barang dagangan dinilai kembali menjadi 30.000. Padahal awalnya persediaan barang dagangan itu hanya berapa ini? Hanya 28.500. Terus habis itu perabot toko yang awalnya 30.500, ya enggak apa-apa Mbak, dinilai kembali jadi 17.500. Nah, habis itu setelah ada beberapa yang ditaksir tadi yang berubah nilainya, Pak Hasan menyetorkan modal berupa barang dagangan seharga 25.000 dan uang tunai sebesar 50.000. Sampai sini paham enggak? Jadi ini pokoknya semua nggak tergantung sih. Biasanya rata-rata yang ditaksir itu aktivanya. Bisa aktiva semua yang dimiliki atau hanya beberapa saja. Jadi tergantung kondisi. Misalnya kan ada aktiva yang nilainya tetap sama, ada aktiva yang nilainya berubah. Nah, yang perlu ada pencatatan itu aktiva yang nilainya berubah. Bentar, putus-putus saya catat. Bisa sesuai kesepakatan atau dilihat dari harga pasar, Mbak, biasanya. Sampai sini paham nggak? Nah, terus habis gitu kan sudah ditaksir kembali, itu harus kita catat. Ya, kasnya itu kan tetap 7 juta sampai 7.200. Terus piutang usahanya juga tetap 16.500. Nah, yang berubah itu kan bentar. Persediaan barang dagang jadi 30.000. Lihat yang di halaman 6.8 atau yang nggak bawa modul bisa dilihat di PPT sini. Itu persediaan barang dagang jadi 30.000.
Habis itu perabotannya jadi 17.500 sama utang usahanya tetap 1.500 sama kerugian cadangan piutang jadi 1.500. Jadi kok 1.500? Salah, jadi 500. Nah, terus sisanya modalnya. Jadi modalnya dihitung lagi ya. Kan karena sudah berubah, otomatis kan modalnya juga berubah. Makanya itu disesuaikan aja. Misalnya jumlah debitnya berapa dari 4 item ini. Terus jumlah kreditnya ini di sini berapa. Nah, selisihnya itu berarti modal aman. Nah, modal aman di situ ketemu 69.200 kan karena sudah ada perubahan dari nilai aktiva yang dimiliki. Jadi modalnya juga berubah. Awalnya modalnya kan 71.000, tapi sekarang jadi 69.200. Sampai sini paham. Jadi habis ada taksir tadi, dibikin jurnalnya lagi. Debitnya apa aja, terus kreditnya apa aja. Sampai sini paham enggak? Jadi cadangan kerugian piutang itu dikredit ya. Makanya kalau di neraca dia kan dikurung, maksudnya itu mengurangi piutang nanti. Jadi cadangan kerugian piutang itu misalnya piutang itu kan orang lain berutang ke kita. Nah, itu nanti di sini kan pasti juga kita berasumsi bahwa ada beberapa si yang berutang ke kita itu nggak bisa bayar utangnya. Makanya di sini dicadangkan cadangan kerugian piutang. Berapa cadangannya. Jadi kita nggak berasumsi semuanya bakal dibalikin. Ya kan lebih baik kalau memang dibalikin semua. Tapi kan terkadang ada yang nggak bisa atau nggak mampu bayar utang. Seperti itu. Makanya ada yang cadangan kerugian piutang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, habis itu kan tadi Pak Hasan kan nyetor modal berupa barang dagangan sama kas. Ya, dicatatnya persediaan barang dagangan sama kasnya di debit, terus kreditnya modal Hasan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ketika mencatat jurnalnya? Iya, buat jaga-jaga di rumah. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak paham, silakan bertanya ya. Halo, halo. Yang lain gimana? Dan ada yang mau tanya? Oh, oke. Udah saya lanjutkan ya. Nah, ini sekarang pembagian laba atau rugi persekutuan. Jadi cara pembagian itu bisa dari mempertimbangkan jasa sekutu, bisa juga dari mempertimbangkan jasa dan investasi sekutu. Kan karena masing-masing kan bisa nyetor awal modalnya itu kan beda-beda. Nah, itu memakai dari investasi. Terus jasa juga jasa sekutu juga seberapa besar kontribusinya ketika menjalankan perusahaan ini. Itu biasanya ada di perjanjian awal. Terus habis gitu ini contoh ya. Yang baru datang ini siapa? Contoh di sini laba bersih 12 juta. Terus modal dan tunjangan Amir itu 10 juta. Terus modalnya 10 juta, sorry. Terus tunjangannya itu 350.000 per